Salam saudara, kembali kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini kita mau sama-sama belajar di kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ya saudara, di ayat ini kita boleh belajar. Di sini ada dua tipe manusia atau dua pilihan yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu bagaimana dia boleh berada atau memilih jalan yang berpihak pada kejahatan atau memilih jalan yang berpihak kepada kebenaran, saudara. Yang pertama dikatakan tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan. Saudara, untuk orang-orang yang merencanakan kejahatan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biasanya mereka berpikiran bahwa hasil akhirnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang menyenangkan, saudara. Contohnya saja saat seseorang hendak melakukan korupsi, ya saudara, atau mencuri, saudara. Mereka pasti berpikir bahwa setelah korupsi mereka akan mempunyai banyak uang. Setelah korupsi mereka akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga mereka boleh memperoleh kebahagiaan, saudara. Tetapi mereka salah akan apa yang mereka pikirkan, saudara, bahwa banyak sekali atau pasti endingnya malah sebaliknya, saudara. Nggak sesuai dengan ekspektasi yang mereka pikirkan, bahwa banyak kali akhirnya mereka tertangkap, masuk penjara, keluarganya malah nggak karu-karuan oleh karena mereka korupsi. Itu sebagai contohnya. Ada contoh lain lagi, mungkin kalau mereka orang-orang yang hendak melakukan persinahan atau perselingkuhan, mereka pasti berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kepuasan dalam hidupnya, tetapi endingnya mereka malah mendapatkan rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang berantakan oleh karena perselingkuhan atau persinahan yang mereka lakukan, ya saudara. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, saudara. Jadi orang yang merencanakan kejahatan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti jalannya akan sesat. Pasti ujungnya tidak akan baik, pasti ujungnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi mereka, saudara. Tetapi di kalimat selanjutnya, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Sebaliknya, orang-orang yang merencanakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau hal-hal yang benar pasti memperoleh kasih dan setia. Anak-anak manusia atau orang-orang dunia seringkali memutarbalikkan hal ini, saudara. Jadi mereka memutarbalikkan kebenaran yang ada di firman Tuhan ini, bahwa kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, mereka berpikir akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi jika mereka melakukan kebenaran, malah mereka akan mendapatkan sengsara. Itu yang diputarbalikkan oleh dunia, saudara. Contohnya ada slogan yang jadi lelucon, yaitu kalau bahasa Jawanya jujur ajur, saudara. Jadi kalau kita jujur maka endingnya jadi ajur. Jadi banyak sekali hal-hal lain juga yang kita temui, bahwa
Kalau orang-orang dunia mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal yang baik malah kita sengsara, saudara. Tetapi yang patut kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan bahwa mungkin atau hal-hal yang baik yang nampaknya susah pada awalnya untuk kita lakukan, yaitu kita harus menahan diri untuk menahan hawa nafsu atau menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Itu kan susah, saudara, karena kita harus menyangkal diri kita harus melawan keinginan-keinginan kita, dan kita harus taat selalu pada Tuhan. Itu hal yang memerlukan ketekunan atau kekuatan iman atau tahan uji, saudara. Dan ketekunan ini, kekuatan iman kita ini pasti endingnya kita akan mendapatkan kita sudah jadi kasih dan setia. Kasihnya Tuhan, setianya Tuhan tidak akan jauh daripada kita anak-anak Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut untuk berjerih payah atau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, merencanakan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti endingnya akan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan biarlah kita selalu tetap dekat pada Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dijauhkan dari keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami kudus, Tuhan terima kasih atas firman-Mu pada kami. Biarlah kami selalu mendekat kepadamu Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat, jauhkan hati kami, pikiran kami dari rancangan yang jahat yang ingin kami lakukan. Tapi biarlah kami selalu ada di dekatmu, sehingga yang baik saja, biarlah semua yang benar dan mulia, adil dan suci tetap didengar, kebajikan dan patut dipuji, semua yang ada dalam pikiran kami. Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.